Cahaya seakan tak berhenti bersinar menerpa sosok istri para capres periode 2024-2029. Publik pun tak luput memperhatikan gerak-gerik mereka dalam mendampingi para suami yang bertarung memperebutkan tahta tertinggi di Republik Indonesia. Tak terkecuali Titik Soeharto yang selalu menjadi bahan kepo warga plus 62. Selalu saja dikaitkan dengan mantan suaminya dan dianggap bakal rujuk jika Prabowo terpilih menjadi presiden. Lantas, bagaimana dengan dua calon ibu negara lainnya? Berikut ini perbandingan prestasi istri calon Presiden Indonesia 2024. Ferry Farhati Ganis lahir di Kuningan, Jawa Barat, 6 Agustus 1971. Ia dikenal sebagai pengajar dan sempat menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai 2022. Ia dikenal sebagai istri dari Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Nah, Ferry Farhati ini dikenal sebagai sosok pengajar yang menginspirasi orang-orang. Lalu ada Siti Hediati Haryadi yang akrab dikenal dengan nama Titik Soeharto. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah, 14 April 1959. Ia adalah politisi dan putri dari Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Nah, meski diketahui publik tak lagi berumah tangga bersama Prabowo, sampai hari ini Titik Soeharto dan Prabowo tetap menjalin kisah yang baik. Namun, konon katanya nih guys, Prabowo yang kini menjadi capres nomor urut 2 bersama Titik, mereka tak benar-benar pisah dan bercerai, selain karena dipaksa berpisah secara politik di era Orde Baru. Kemudian ada Siti Atiko Supriyanti yang lahir pada tanggal 25 November 1971 di Purbalingga, Jawa Tengah. Atiko adalah istri dari Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3. Nah, Atiko ini nih lahir dari keluarga kalangan pesantren. Kakeknya, Kiai Haji Hashim Abdul Karim, merupakan pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Ia ulama sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang terpandang di sana. Nah, soal pendidikan, Ferry Farhati Ganis sukses meraih gelar sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta pada tahun 1996. Ia juga merampungkan pendidikan S2-nya di bidang Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University School of Family, Consumer and Nutrition Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat pada tahun 2002. Selama menjalankan studinya, Ferry juga menjadi teaching assistant dan meraih beasiswa dari Philanthropic Educational Organization, Amerika Indonesia Cultural and Educational Foundation. Nah, beralih ke Titik Soeharto, yang meraih gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1985. Ia adalah mahasiswi dari Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Kemudian, untuk Siti Atiko Supriyanti, ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1997. Dan merampungkan studi S2 Public Policy di Tokyo University pada tahun 2007. Gimana nih guys? Pendidikan ketiga calon ibu negara, keren-keren kan? Selama ini Ferry Farhati Ganis diketahui cukup fokus dalam dunia pendidikan. Ia mendirikan komunitas rumah pencerah kala Anies tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian berfokus pada pendidikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam hal meningkatkan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak. Selain itu, Ferry juga dikenal sebagai penulis yang bukunya berjudul Menjadi Orang Tua Cerdas, dipakai sebagai referensi dan materi pelatihan untuk hampir 1.000 orang tua. Saat ini Ferry masih berfokus dalam bidang pendidikan terhadap anak dan orang tua. Nah, dalam konteks karir, berbanding terbalik dengan Ferry, Titik Soeharto tak bisa lepas dari dunia politik. Ia telah melanglang buana, yang sempat menjadi petinggi di Partai Golkar, lalu berbuah haluan dan bergabung dengan Partai Berkarya yang digawangi adiknya Tommy Soeharto. Sekarang, Titik resmi menjadi bagian dari Partai Gerindra, sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Nah, Titik tercatat sebagai caleg DPR RI untuk Gerindra, daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lalu untuk Siti Atiko Supriyanti, ia pernah bekerja sebagai wartawan di Harian Umum Solo Pos saat sedang menempuh pendidikan di UGM. Nah, Atiko juga diketahui pernah menjadi PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan DKI Jakarta. Mengagumkan banget ya ketiga wanita ini. Untuk prestasi, Ferry Farhati Ganis pernah dinobatkan sebagai Inspiring Muslimah Scarf Media tahun 2018. Pembina teladan dalam Dekranas Awards tahun 2019, Himpodi Award sebagai Bunda PAUD, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019, dan anugerah Ketua TP PKK DKI Jakarta sebagai Mitra Strategis, Save the Children tahun 2019. Torehan prestasi Ferry ini berkat usaha kerasnya sejak mendampingi Anies Baswedan kala menjadi gubernur. Nah, Titik Soeharto pun tak kalah mentereng. Pada tahun 2012, Titik bergabung dengan Partai Golkar. Ia pun diangkat sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan DPP Partai Golkar sampai tahun 2015. Kemudian anggota DPR RI pada pemilu legislatif tahun 2014, di mana ia berhasil meraih kursi di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu pada Juni 2018, Titik meninggalkan Partai Golkar untuk bergabung dengan Partai Berkarya. Di partai ini ia diangkat menjadi Ketua Harian DPP Partai Berkarya. Dan di penghujung tahun 2023, Titik diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan kembali berlaga dalam pemilu legislatif 2024 untuk dapil yang sama. Di samping dua wanita yang hebat ini, prestasi Atiko juga bak kilauan lampu. Saat mendampingi Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, Atiko menjadi Ketua Tim PKK Jawa Tengah, Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Jawa Tengah, yang menjadikannya perempuan pertama yang terpilih menjabat periode 2019-2023. Di samping itu, Atiko kerap juga menjuarai kompetisi maraton, termasuk personel Best Half Marathon Borobudur Marathon tahun 2021, Best Half Marathon Bang Jateng Tilik Candi Borobudur Marathon tahun 2022, juara 3 untuk kategori 14 km di UGM International Trail Run tahun 2022, juara 4 di Bang Jateng Friendship Run Makassar tahun 2022, dan Atiko juga berhasil menaklukkan Borobudur Marathon 2023 sejauh 42 km. Prestasinya dalam maraton bahkan membuat Atiko diundang langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, untuk mengikuti Tokyo Marathon 2023. Sampai di sini, kira-kira siapa ya yang layak menjadi ibu negara? Komen di bawah ya. Bisa dibilang Ferry Farhati Ganis telah menjadi pendamping Anies Baswedan sejak tahun 1996 dan dikaruniai 4 orang anak, yakni Ismail Hakim Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Mutiara Anissa Baswedan. Selama itu pula, Ferry selalu berada di sisi Anies Baswedan. Kisah cinta mereka bersemi di kampus UGM, meski keduanya berbeda jurusan, mereka berdua menemukan cinta di kampus tersebut dan dipandang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Lalu soal kisah cinta Titik Soeharto, ia memang merupakan mantan istri Prabowo Subianto, tetapi hubungan keduanya masih terjalin baik. Membuat banyak orang berharap pasangan yang telah memiliki 1 orang anak ini rujuk kembali. Saat masih berkuliah, tepatnya pada tahun 1983, Titik menikah dengan Prabowo Subianto yang kala itu masih menjadi seorang perwira TNI. Keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Nah, kisah kasih Atiko pun mekar di UGM. Ia bertemu Ganjar di kampus tersebut. Mereka saling mengenal satu sama lain kala melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata. Pada saat itu, Atiko adalah adik tingkat Ganjar. Kedekatan mereka makin intens setelah itu. Atiko dan Ganjar pun akhirnya menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai seorang anak pandai bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Nah, idealnya siapa yang bakal pantas menjadi ibu negara untuk 5 tahun ke depan? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.